Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, yang mana hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, dilangkahkan kaki kita, dimudahkan urusan kita, sehingga kita dapat sama-sama mengkaji salah satu daripada sumber hukum agama Islam, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, menegakkan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis yang kedua ini populer dengan nama hadis Jibril. Hadis yang kedua ini populer dengan nama hadis Jibril. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis Jibril, maka pasti yang dimaksud adalah hadis ini. Kalau orang mengatakan hadis Jibril, pasti yang dimaksud adalah hadis ini. Kenapa kemudian hadis ini dinamakan dengan hadis Jibril? Karena pada hadis ini Jibril turun dengan rupa manusia. Jibril turun dengan rupa manusia, yang mana ketika itu Jibril memakai pakaian serba putih. Rambutnya hitam mengkilap, tubuhnya wangi, pakaiannya bagus dan rapi. Nah, ketika itu para sahabat sedang berada bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membentuk halakoh. Jadi kalau dulu orang kalau berguru itu membentuk halakoh sampai mungkin 100 tahun sebelum zaman kita ini. Cara belajarnya adalah dengan halakoh. Jadi ada guru dikelilingi oleh muridnya dengan jarak yang sangat dekat. Karena kalau zaman dulu nggak ada speaker, zaman dulu nggak ada pengeras suara. Jadi gimana biar kedengeran? Semuanya duduknya dempet-dempet, semuanya duduknya saling berdekatan dengan gurunya. Agar apa? Agar perkataan gurunya bisa didengar oleh semuanya. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah ada mikrofon, sudah ada pengeras suara. Jadi orang gak lagi berebut tempat yang paling dekat sama guru, tapi berebut tembok. Biar apa? Biar bisa senderan. Kalau zaman dulu enggak. Karena enggak ada pengeras suara, orang berebut tempat yang paling dekat dengan gurunya agar bisa mendengar apa yang dikatakan gurunya, agar bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Makanya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Aturannya ketika berada di majelis ilmu adalah dengan berdempet-dempetan.
tidak menyisahkan ruang yang kosong. Agar kenapa? Agar semua orang bisa ada di tempat itu, bisa mendengarkan, bisa mendapatkan manfaat. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau ada di suatu majelis maka geser, maka berikan ruang untuk orang lain bisa duduk. Karena zaman dulu nggak ada speaker, nggak bisa suara itu sampai ke tempat yang jauh, makanya saling berdekatan. Makanya disuruh untuk tafassah, untuk memberikan ruang bagi orang lain. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang sengaja kakinya dikedepanin, diselonjorin biar enggak ditempatin sama orang. Itu salah. Itu tidak, itu menyelisihi daripada adab berada di majelis ilmu. Nah tadi, kenapa disebut dengan hadis Jibril? Kenapa hadis ini disebut dengan hadis Jibril? Karena malaikat Jibril turun dalam bentuk dan rupa manusia, yang mana berpakaian serba putih, rambutnya hitam mengkilap, pakaiannya rapi bersih. Nah, kata para ulama, begitulah seharusnya keadaan, begitulah seharusnya pakaian seorang yang ingin menuntut ilmu. Pakaiannya rapi, pakaiannya bersih, wangi. Kenapa? Biar nggak ngeganggu orang. Kalau bau ngeganggu orang lain. Kalau bau ngeganggu orang lain. Jangankan orang, malaikat rahmat saja terganggu dengan bau-bauan. Makanya kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau habis makan bawang, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat masjid, jangan masuk masjid. Kenapa? Li'annal malaikata ta'adza, karena malaikat terusik dengan sesuatu yang aromanya tidak sedap. Tidak sedap. Kalau malaikat rahmat saja terusik, terganggu, apalagi manusia. Makanya kalau ke masjid, ke majelis ilmu, pakaiannya yang rapih, pakai wewangian. Kalau bisa mandi dulu. Kalau bisa mandi dulu, pakai pakaian yang rapih, mandi dulu dengan keadaan yang terbaik. Imam Malik itu, tahu Imam Malik? Salah satu dari 4 mazhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sama Imam Mahdi. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu, dengerin, Imam Malik itu kalau mau ngajar pakai pakaiannya yang paling bagus, yang paling mewah, yang paling mahal. Pakai wangi-wangian yang paling bagus, yang paling wangi. Kenapa? Untuk memuliakan ilmu. Karena ketika kita berada di majelis ilmu, bukan hanya manusia yang datang, akan tetapi malaikat rahmat juga. Kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada seorang yang berkumpul di masjid, yatluna kitab Allah, membaca Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mempelajari ilmu-ilmu yang bisa menyampaikan pemahaman pada Al-Quran, illa wa nazalat alaihimus sakinah, kecuali sakinah, ketenangan itu turun, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat-rahmat Allah diberikan, wa haffathumul malaika, dan tempat tersebut, majelis tersebut dinaungi oleh malaikat rahmat. Jadi kalau kita berada di majelis ilmu, ada malaikat rahmat di sana yang ikut duduk bersama kita, mendengarkan apa yang disampaikan, mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan. Maka dikatakan
bahwasanya tempat yang paling mustajab diantaranya adalah tempat majlis ilmu. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah diaminkan langsung oleh para malaikat. Nah, hadis ini disebut dengan hadis Jibril itu tadi. Hadis ini juga punya nama lain, punya sebutan, namanya Ummul Hadis. Ummul Hadis. Namanya Ummul Hadis. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran itu ada Ummul Quran, di hadis juga ada Ummul Hadis. Itu artinya ibu. Itu artinya ibu. Juga bisa diartikan itu artinya pokok. Pokok. Ummul Quran berarti pokoknya Al-Quran. Ummul Quran itu surat apa? Ummul Quran itu surat apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran? Karena bukan seperti itu. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, pokoknya Al-Quran? Karena semua makna dari Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Setiap ayat-ayat Al-Quran mengandung pokok-pokok isi daripada Al-Quran. Makanya disebut dengan Ummul Quran. Tulis. Mengapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran? Karena ayat-ayatnya mengandung setiap pokok-pokok isi Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, pokok daripada Al-Quran? Karena setiap ayatnya mengandung makna dari isi keseluruhan Al-Quran. Karena ayatnya mengandung makna isi daripada keseluruhan Al-Quran. Karena ayatnya mengandung makna isi keseluruhan Al-Quran. Karena ayatnya mengandung isi makna seluruh Al-Quran. Nah, sebagaimana Al-Fatihah itu menjadi Ummul Quran, hadis ini juga menjadi Ummul Hadis, menjadi pokoknya daripada hadis-hadis. Kenapa? Karena seluruh syariat agama Islam itu intisarinya ada di dalam hadis ini. Karena seluruh syariat Islam inti dan pokoknya ada pada hadis ini. Karena seluruh syariat Islam inti dan pokoknya terdapat pada hadis ini. Memang apa isinya hadis ini? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.